Shalom teman-teman. Karena ini harinya Tuhan, aku ajak teman-teman nih buat memuji dan memuliakan Dia dengan bersuka dengan menyanyikan lagu pujian ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di jalan Tuhan, bersuka. Di jalan Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yuk mari kita nyanyikan sekali lagi. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami telah ditulis, kami telah puji Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan Yesus, kiranya pujian ini bisa sampai kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan, kiranya Kau berkati firman Tuhan Yesus, biar bisa menjadi pedoman bagi hidup kami, Tuhan Yesus, bisa menjadi rima bagi hidup kami, Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat siang adik-adik. Apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita siapkan hati, kita akan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang saat besar nanti mau menjadi dokter? Siapa yang ingin jadi guru? Atau jadi pilot? Atau apakah ada yang pernah berkata, "Aku ingin jadi seperti mama. Aku ingin jadi seperti papa"? Adakah yang begitu? Adakah yang berpikir, besok-besok aku ingin keliling dunia, aku ingin masak-masak aja di rumah, atau aku ingin membantu papa mama? Adakah? Wah, asik sekali ya bisa memikirkan kira-kira besok mau jadi seperti apa. Tapi di Alkitab, ada seorang anak yang tidak bisa memilih akan jadi apakah dia. Anak ini sudah ditentukan oleh Allah akan menjadi apa, dan dia tidak bisa memilih lagi mau jadi apa. Adik-adik, kalian lihat gambar di samping ini. Ini adalah Bapak Zakaria. Bapak Zakaria dan istrinya sudah tua sekali. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Tuhan juga mengasihi mereka. Tapi mereka tidak punya anak. Tuhan tidak memberikan anak kepada mereka. Walaupun mereka ingin sekali punya anak, tapi Tuhan tidak memberikan anak kepada mereka. Zakaria adalah seorang imam. Imam adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan tugas di dalam bait Allah, yaitu untuk melayani Tuhan. Suatu hari, Zakaria mendapat tugas di dalam bait Allah. Zakaria masuk ke dalam bait Allah sendirian, dan di sana ia harus melakukan tugasnya. Waktu Zakaria sedang berdoa kepada Tuhan, malaikat Tuhan datang kepada Zakaria. Rupanya, hari itu Tuhan memang memilih Zakaria untuk masuk ke dalam bait Allah, agar Tuhan bisa berbicara kepada Zakaria. Ada pesan istimewa yang mau Tuhan sampaikan kepada Zakaria. Ada pesan khusus yang Tuhan ingin Zakaria dengar dan lakukan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, doamu telah dikabulkan." Doa dikabulkan itu artinya doa mereka didengar Tuhan, dan Tuhan mau memberikan kepada mereka apa yang jadi keinginan hati mereka selama ini. Nah, kira-kira apa ya yang mereka inginkan selama ini? Apakah kalian tahu? Mereka tidak punya anak. Jadi kira-kira mereka ingin apa? Ya, selama ini mereka pasti sangat ingin punya anak. Dan hari itu Tuhan berkata kalau Tuhan akan memberikan mereka anak. Wah, seistimewa apa ya anak ini? Sampai-sampai Tuhan secara khusus mengirimkan malaikatnya untuk berbicara kepada Zakaria. Rupanya Tuhan punya rencana yang khusus untuk anak Zakaria. Tuhan punya rencana yang istimewa untuk anak Zakaria. Tuhan berkata, anak ini akan besar di hadapan Tuhan dan akan penuh dengan Roh Kudus, bahkan sejak ia masih di dalam perut ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan juga sudah memberitahu Zakaria siapa nama anak itu. Tuhan berkata, Zakaria harus memberi nama Yohanes untuk anaknya. Wah, tahukah kamu kalau setiap dari kamu di sini juga dilahirkan dengan suatu rencana Allah yang istimewa? Allah menciptakan Yohanes supaya Yohanes
bercerita kepada semua orang tentang Tuhan. Kamu juga ada di sini untuk bercerita kepada semua orang betapa baiknya dan hebatnya Tuhan kita. Yohanes dan kamu dilahirkan, diciptakan bukan untuk hidup seenaknya saja, tapi ada rencana yang istimewa, yaitu untuk menceritakan tentang Yesus yang istimewa. Ya, Yesus yang istimewa. Yesus yang lahir, mati, dan hidup kembali supaya kita semua selamat dari hukuman dosa. Nah, kira-kira apakah mungkin ya Zakaria dan Elisabet yang sudah tua bisa punya anak? Tidak mungkin. Orang yang sudah tua sekali seperti mereka tidak akan mungkin bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan berkata ya, pasti ya. Kalau Tuhan bilang pasti terjadi, maka pasti akan terjadi. Tuhan itu berkuasa mengatur semuanya. Tidak ada yang bisa melawan Tuhan. Istri Zakaria, yaitu Ibu Elisabet, sekarang hamil. Waktu anak itu lahir, mereka menamai dia Yohanes. Yang bersukacita bukan hanya Zakaria dan Elisabet, tetapi semua orang. Mereka sangat bersukacita karena mereka melihat pekerjaan Allah yang luar biasa. Yohanes lahir untuk menyiapkan jalan bagi Yesus yang istimewa. Yohanes dilahirkan karena ada pesan istimewa yang Tuhan mau Yohanes ceritakan, yaitu tentang Yesus. Kakak dan kamu juga ada di sini karena Tuhan punya pesan istimewa yang Dia mau kita ceritakan ke semua orang, yaitu tentang Yesus. Kepada siapa kamu bisa bercerita tentang Yesus istimewa? Mulai dari ceritakan ke papa dan mamamu. Katakan, "Pa, Ma, Yesus itu istimewa." Setelah itu, kamu bisa mulai menceritakan kepada yang lain. Kalian bisa katakan, "Yesus itu baik. Yesus itu sangat istimewa." Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu untuk menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat istimewa. Biarlah Tuhan, melalui kami anak-anak-Mu, kami boleh menceritakan tentang kasih-Mu, tentang kebaikan-Mu, dan yang terutama bahwa tentang Engkau begitu istimewa bagi semua orang, karena kami tahu bahwa Engkau mengasihi semua orang, dan kami mau teman-teman kami juga mengenal Engkau, Yesus, secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman, sekarang saatnya SPA. SPA hari ini kita ambil ayatnya dari Matius 1 ayat 21. Engkau akan melahirkan anak laki-laki dan namakan dia Yesus. Halo adik-adik, bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kakak sangat diberkati dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan kalian? Pasti sama dengan kakak, kalian diberkati dengan cerita kita hari ini. Adik-adik, yuk, tiba saatnya bersama dengan kakak kita akan membuat craft. Apa ya craft kita hari ini? Adik-adik, caranya sangat mudah sekali. Terus bahannya ada di sekitar rumah kita. Adik-adik tidak perlu kesulitan untuk mencari bahannya. Dan caranya sangat mudah. Pasti adik-adik bisa. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Craft kita hari ini berhubungan dengan hari Natal. Yuk semuanya fokus. Adik-adik, yang pertama kita butuhkan, kita sediakan adalah kertas warna hijau. Setelah itu apa ya? Pensil. Nah, ini adik pensil. Terus
gunting. Nah, ini adik-adik, setelah bahan tersedia, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil kertas warna hijau, kita lipat menjadi 2. Nah, seperti ini adik-adik. Kita lipat menjadi 2. Setelah itu, kita pola bentuk seperti ini adik-adik. Nah, polanya seperti ini ya. Terus setelah kita pola, kita gunting menurut garis pola yang sudah kita buat. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nih ya, bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau dibuka akan seperti ini adik-adik. Setelah bentuknya seperti ini, nanti bikin 2 ya adik-adik. Kita gunting yang bawah 1 pola pertama. Terus yang kedua kita gunting yang sebelah sini. Nah, nanti kita gunting dan kita akan masukkan seperti ini. Yang bawah digunting, yang atas buat memasukkan seperti ini adik-adik. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Seperti apa ya? Betul sekali, seperti pohon Natal. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Adik-adik mencobanya bersama mama, papa, kakak, atau siapapun yang ada di rumah. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.